Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung, Selasa 12 September 2023. Kami berharap kita semua sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Kita awali segala aktivitas, segala kegiatan kita di pagi hari ini, bekerja ataupun sekolah atau aktivitas yang lain yang baik tentu, yang menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain dan memuliakan Tuhan. Dengan bersama-sama bersekutu, kita merenungkan firman Tuhan, dalam pujian juga memuliakan Tuhan, dan firman yang kita dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk pelita bagi langkah-langkah kita bersama hari ini dan seterusnya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20-26 dengan tema jadi berkah bukan serakah. Mari kita bersama mengawali persekutuan doa ini bernyanyi dari NKB 115. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bisa ada dalam persekutuan doa pagi hari ini, dan pujian yang kami nyanyikan tadi mengingatkan kami bahwa hidup penuh dengan tuntunan Tuhan akan membuat jalan kami terang. Biarlah firman-Mu memimpin kami sehingga memandu setiap pikiran, perkataan, dan langkah-langkah yang akan kami buat atau hal-hal yang kami lakukan. Biarlah melalui semua itu kami dapat memetik hikmat dalam kehidupan ini, bahkan orang lain juga dapat memetik hikmat dari apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan kepada mereka. Dan kami berharap hidup yang dipenuhi firman Tuhan menjadi berkah bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Kami berserah Tuhan, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita membaca Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu, karena sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Injil hari ini memang dikenal dengan Injil berbahagia dan juga peringatan celaka. Khususnya Injil ini untuk memperingatkan orang-orang agar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri ketika dia lemah, dia merasa segala-galanya selesai. Ya. Tetapi ketika dia kuat, atau di sini istilahnya kaya, maka ia membuat semua kekuatan dan kekayaan itu hanya bagi diri sendiri. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata kepada mereka yang mengandalkan diri sendiri ini, yang lemah, ya, berbahagialah kamu, sebab hidupmu bukan tergantung pada kekuatan sendiri, tetapi kekuatan Allah yang memelihara kamu. Salah satu nasihatnya, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi orang yang mengandalkan diri sendiri, yang lemah ini dihibur. Berbahagialah, kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri, tetapi ada Allah yang akan memberi kamu kebahagiaan. Nah, bagi orang yang kaya atau yang kuat ini, yang lupa diri, diingatkan, celakalah kamu jika kamu mengandalkan kekuatan sendiri, dan saat ini kamu kuat dan kaya, kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Jadi harta dipakai sendiri, kemudian juga kenyang-kenyang sendiri, dan kemudian juga bahagia-bahagia sendiri, dan seterusnya. Celakalah kamu, karena harta dan kekuatanmu itu sementara, sehingga kebahagiaan karena kekayaan dan kekuatanmu itu, bahagiamu itu juga sementara. Andalkanlah Tuhan. Kira-kira begitu. Tetapi hari ini kita ingin memusatkan diri pada satu kata bahagia atau ucapan bahagia dalam kitab Lukas, Injil Lukas ini pasal 6 ayat yang ke-20. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5, salah satu nasihatnya untuk hidup sebagai manusia baru adalah bahwa sebagai manusia baru kita harus mampu mematikan dalam diri kita yang namanya keserakahan. Nasihat Rasul Paulus ini sejalan dengan sabda bahagia Yesus. Seperti yang saya bacakan di ayat ke-20 tadi, berbahagialah hai kalian atau saudara atau kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Orang menjadi serakah karena mereka memikirkan kepuasan duniawi bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa ada bentuk kepuasan lain yang abadi. Ya, jadi sesuatu yang mereka lupakan, bahwa hidup mereka tidak bergantung pada diri sendiri. Tetapi jangan salah loh saudara, firman Tuhan hari ini tidak mau mengatakan jangan kaya ya, bukan.
menjadi kaya tidak salah. Yang menjadi salah adalah serakah. Yang menjadi salah adalah mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan segala hal yang disediakan dunia ini bagi diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain, dan ujung-ujungnya secara sadar ataupun tidak peduli juga pada pimpinan Tuhan. Bahkan di tengah kekuatan dan kekayaannya itu tidak peduli juga dengan pertolongan atau pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, supaya kita lepas dari keserakahan, kita perlu menjadi miskin di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang miskin yang berbahagia di hadapan Tuhan ketika kita mampu menyadari bahwa kekayaan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki tidak semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka peluang, Tuhan memberi rezeki kepada kita melalui pekerjaan, melalui talenta kita untuk mendapatkan semua kekayaan itu. Kesadaran yang demikian adalah sikap miskin di hadapan Allah. Bahwa apa yang kupunya sekarang bukanlah dari diriku sendiri. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan sikap miskin di hadapan Allah, kita menyadari juga bahwa kekayaan, kekuatan, talenta apapun juga yang lebih-lebih kita miliki, kita harus bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Sebab sama cara berpikirnya. Tuhan memberi berkat bagi kita melalui orang lain. Misalkan saya seorang atasan di perusahaan. Melalui karyawanlah perusahaan saya juga berhasil atau mendapatkan kesuksesan. Melalui orang-orang di sekeliling yang bekerja keras, semua membesarkan perusahaan yang saya miliki. Kesadaran inilah yang membuat kita pada akhirnya, jika demikian memang saya perlu membagikan sebagaimana Tuhan telah berbuat sesuatu melalui orang-orang di sekeliling saya pun dengan kekayaan dan kekuatan, talenta yang saya punya, waktu yang saya punya, hal-hal yang saya punya lebih akan saya bagikan juga kepada orang-orang yang memerlukan. Sehingga saya menjadi bagian dari kehidupan orang lain yang ingin diberkati oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui kekuatan saya, melalui talenta saya, melalui waktu saya, melalui tenaga saya, melalui pikiran saya, dan seterusnya. Di saat itu terjadi, maka hidup kita menjadi berkah, bukan serakah. Justru kita dijauhkan dari hidup serakah. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin menjadi berkah dalam kehidupan ini. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Apa yang kami miliki hari ini adalah pemberian, pertolongan Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui orang-orang di sekeliling kami, melalui kejadian-kejadian untuk membuat kami seperti ini. Kalau saat ini kami merasa ada sedikit susah, ada pergumulan-pergumulan, kami mau percaya bahwa kami tidak sendiri, seperti firman-Mu yang mengajak setiap orang berbahagia. Sebab kekuatan menjalani hidup bukan kekuatan dari diri kami sendiri, tetapi kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah kami menyambut tawaran untuk berbahagia. Dan saat kami punya banyak kelebihan, biarlah kami mampu dengan segera membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami, supaya berkah Tuhan tersalur kepada mereka semua. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang lansia dan sedang sakit dan sedang memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Tante Tina, Om Tono, Ibu Lilian Hardian, Ibu Lydia, Bapak Budi, Bapak Budio dan Bu Suci, Bapak Iwan, Bapak Andreas, Bapak Mulyana, Bapak Kuana,
Bapak Mulya Sitohang, Ibu Heti, Ibu Yeni, Ibu Tris, dan Tante Swat, Ibu Yakin, Bapak Monang Siaan, Ibu Pujiati, Ibu Eli Santina, juga Bapak Karyadi Yusman, dan Bapak Ibu Joketong, serta Tante Yanti dan Om Hadi, dan mereka juga yang saat ini sedang menjalani pemulihan melalui perawatan, baik di rumah atau berobat jalan, atau mereka yang sekarang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga khususnya iman yang berserah dan juga keluarga. Cukupkanlah semua kebutuhan mereka sehingga mereka juga bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui perawatan-perawatan yang mereka jalani sekarang ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Biarlah waktu ulang tahun ini menjadi waktu mereka bersyukur dan melihat ke belakang Tuhan telah menyertai mereka selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang studi dan juga mencari pekerjaan. Tolonglah mereka untuk bisa studi dengan baik dan juga mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Biarlah pemimpin gereja, majelis jemaat, pengurus komisi-komisi dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan merasakan pimpinan Tuhan dari hari ke hari. Kami berdoa juga untuk panitia bulan keluarga yang sudah terbentuk. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik dan menghadirkan kegiatan-kegiatan di bulan keluarga Oktober nanti yang menggugah semangat hidup berkeluarga anggota Jemaat GKI Taman Siburut Bandung dan simpatisan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi negeri kami menjelang pemilu ini. Tolong pimpin dan khususnya orang-orang muda yang baru pertama kali ikut pemilu kiranya bisa mendapatkan edukasi yang cukup dan juga bisa menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Tolonglah kami semua dan masyarakat untuk bisa berpesta demokrasi dengan damai. Kami juga berdoa untuk kedamaian dunia di mana-mana. Biarlah yang lapar mendapatkan makanan, biarlah mereka yang mau sekolah mendapatkan biaya untuk sekolah, biarlah mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan, rumah, mereka juga bisa mendapatkannya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Semangat saudara, Tuhan memberkati. Amin.